Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah keluarga GPB Jemaat Shalom Denpasar, Rabu 29 Juli 2020. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita mempersiapkan Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Yosua pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Untuk itu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Di hari ini, pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti lalu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan telah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab dari Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang-orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini, yang dikatakan berbahagia bukan saja yang membaca firman Tuhan itu, tetapi juga mau melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Judul tema yang diberikan dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini adalah upah dari kesetiaan. Upah dari kesetiaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sikap setia adalah sikap yang sulit ditemukan dalam diri seseorang. Sebagai manusia yang terbatas, kadangkala kesetiaan itu dapat berubah semata-mata. Dapat berubah menjadi kuat ataupun bahkan menjadi lemah. Tergantung situasi dan kondisi yang sedang dihadapi atau yang sedang dialami pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini akan sama-sama
menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk selalu hidup setia melalui kisah dari dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Tetapi fokus kita pada saat ini adalah seorang Kaleb. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kaleb ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat atau mensurvei, mengintai keadaan tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Jadi ada 12 orang yang diminta Musa atau diutus oleh Musa untuk melihat kondisi tanah terjanji. Tetapi dari 12 orang itu, 10 orang datang lalu pulang kembali ke dalam perkumpulan orang Israel dengan membawa berita tidak baik atau berita buruk. Sehingga membuat orang-orang Israel itu menjadi tidak berani lagi untuk dapat masuk ke tanah terjanji. Mereka menjadi takut, mereka menjadi gentar atau tidak percaya diri untuk memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan oleh bangsa Israel. Tetapi ada 2 orang yang datang setelah mengintai itu, datang kepada Musa lalu mengabarkan sesuatu yang baik, yaitu 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Mereka kembali pulang dengan membawa berita yang baik, berita sukacita, yang berbeda dengan ke-10 orang sebelumnya yang telah memberikan kabar yang tidak enak untuk didengar. Nah, mereka pulang dengan berita baik, berita sukacita yang menggambarkan bahwa keadaan itu bisa dilalui oleh mereka. Bangsa Israel memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanah terjanji itu. Mereka juga mendapatkan peluang, bahkan berkat untuk masuk di dalam tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb di sini memberikan info tentang keadaan tanah Kanaan dengan penuh percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka, sehingga mereka pun akan terberkati ketika mereka dalam proses perjalanan ataupun sampai masuk di tanah terjanji. Dalam bagian ini Yosua dan Kaleb memberikan rasa semangat kepada bangsa Israel secara tidak langsung, agar mereka tidak takut, agar mereka terus bertahan, agar mereka terus berani menghadapi persoalan sampai masuk dalam tanah terjanji. Kaleb dalam hal ini mengingat perihal awal dari upaya yang dilakukan oleh yang mengutusnya, yaitu Musa dan bangsa Israel saat akan menduduki negeri itu. Ia berusia 40 tahun pada waktu mengintai tanah terjanji, negeri yang berlimpah susu dan madu. Madu yang berlimpah itu dalam tanah Kanaan itu berasal dari buah kurma yang menjadi hasil bumi yang melimpah di daerah itu. Ia memiliki sebuah pandangan yang sangat positif, yang sangat berbeda, dan melaporkan pengalamannya itu dengan sejujur-jujurnya. Artinya di sini secara iman, Kaleb itu tidak melihat kekuatan fisik yang dimiliki orang-orang di Kanaan, orang-orang yang menjadi penduduk asli dari tanah terjanji itu, tetapi dia menggambarkan tentang suatu keadaan negeri yang mempunyai kelimpahan sumber daya alam yang sangat baik. Di sini terlihat bahwa Kaleb ini menegaskan tentang dirinya sebagai seorang yang berpegang pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa mereka berdua, Yosua dan Kaleb ini memberikan rasa percaya diri kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menyertai mereka menghadapi setiap kondisi yang ada. Lalu ketika Tuhan melihat hal yang dilakukan oleh Yosua dan juga oleh Kaleb ini, mereka memberitakan informasi yang baik, maka Tuhan pun menjanjikan, bahkan memberikan mereka tanah perjanjian, dan bahkan juga mereka mendapatkan tanah pusaka. Jadi mereka dijanjikan akan masuk di dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan dan juga mendapatkan tanah pusaka. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu kita ketahui bersama-sama ialah
bahwa ketika Tuhan sudah berjanji kepada mereka akan memberikan tanah pusaka, itu semua tidak begitu saja langsung mereka dapatkan. Khususnya Kaleb, untuk mendapatkan tanah pusaka itu, ia harus menunggu selama 45 tahun. Dengan terus menerus ia menunggu selama 45 tahun, ia pun menanti mendapatkan bagian dari apa yang telah dijanjikan kepada dirinya. Tuhan pun di sini tak ingkar janji. Jika ia berjanji, pasti Tuhan itu akan menepati. Kaleb pun akhirnya mendapatkan balasan itu. Dia mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan kepada dirinya. Ia mensyukuri juga bahwa Tuhan Allah telah memberikan dia umur panjang untuk menerima dan menikmati segala apa yang Tuhan telah berikan. Dalam hal ini adalah negeri atau tanah pusaka yang Tuhan janjikan. Buah kesetiaan Kaleb di sini adalah Tuhan menepati janjinya untuk memberikan suatu tanah, kediaman yang baik untuk dirinya dan juga untuk keturunannya yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan perjalanan kehidupan Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya? Apakah kita sebagai seorang manusia sudah melakukan atau sudahkah kita setia kepada Tuhan? Atau dapat disederhanakan, apakah kesetiaan itu sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari? Tentunya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kesetiaan itu sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi bagaimana caranya kita dapat meneladani Kaleb yang setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengaitkan firman Tuhan kita pada saat ini dengan situasi sekarang ini, situasi di mana kita masih menggumuli pandemi COVID-19 ini, tentunya memang sebelum kita mengalami keadaan seperti ini, kita dulu mungkin waktu-waktu keadaan normal, kita dulu sering rajin beribadah kepada Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan terus melakukan hal-hal positif di luar rumah atau di lingkungan sekitar kita maupun bukan di sekitar kita. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kondisi pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan kita membatasi pergerakan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Apakah hal ini justru membuat kita berhenti untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Tentu saja keadaan seperti ini seharusnya membuat kita tidak menjadi redup iman, atau kita menjadi khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Tetapi malah ini membuat diri kita terlatih. Kita mencoba mengembangkan diri kita, bagaimana cara kita untuk terus dapat melakukan kehendak Tuhan, melakukan segala sesuatu hal yang positif. Lalu iman kita terus bertumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita saat ini. Kita harus melatih diri kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kita tidak harus berhenti melayani Tuhan. Kita tidak harus berhenti memuji memuliakan Tuhan. Kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Terlebih khusus kita dapat melakukannya di dalam ataupun di tengah-tengah keluarga kita. Kita dapat terus memberikan support masing-masing keluarga ataupun yang berada di dalam keluarga, di dalam rumah itu. Kita pun dapat juga melakukan hal-hal positif, entah itu memberikan sesuatu hal yang baik di dalam media sosial itu, sharing sesuatu hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Itu dapat kita kembangkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
kita terus meneladani firman Tuhan lewat pembacaan kita pada saat ini, yaitu Kaleb dan Yosua yang terus menerus sampai tua hidup mereka. Mereka terus melayani Tuhan dan mereka pun mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan akan melihat ketulusan hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lalu Tuhan akan bekerja pada waktu Tuhan, bukan pada waktu manusia. Kiranya firman Tuhan pada saat ini tidak hanya begitu saja berlalu, tetapi juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi teladan, kita menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat kita, doa syukur kita. Untuk itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam persekutuan ini, dalam ibadah di saat ini. Kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia, walaupun terkadang di dalam kehidupan kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Tetapi mampukan dan layakkanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan semua itu. Dan Tuhan berperkara di dalamnya. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap apapun yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Khususnya Tuhan gereja-Mu GPB Jemaat Shalom Denpasar dalam setiap aktivitasnya. Tuhan memberkati setiap program yang telah dibuat. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang Tuhan telah percayakan, Tuhan telah tempatkan di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya mereka terus diberi kesehatan, mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan di tengah-tengah keluarga mereka satu persatu ya Tuhan. Dalam saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, baik yang berada di pusat maupun di daerah. Tuhan memberkati mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan, upaya apapun yang mereka akan lakukan nantinya Tuhan. Kiranya itu semua dapat berbau harum dan damai sejahtera akan terus ada di negeri kami ini, khususnya Tuhan di Indonesia, dan juga Tuhan terkhusus di Bali ini Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat kami yang mungkin pada saat ini mengalami sakit ataupun kelemahan tubuh. Tuhan melihat mereka, ketulusan hati mereka, apapun yang mereka konsumsi, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan melihat mereka. Dan ketika mereka mengupayakan kesembuhan itu, mereka pun tak luput juga harus mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajarlah mereka Tuhan untuk selalu mengucap syukur, sehingga ketika mereka menerima kesembuhan, mereka pun akan terus mensyukuri itu, bahwa kesembuhan yang sejati hanya berasal dari Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kaum lanjut usia dimanapun mereka berada dalam masa tua mereka. Tuhan menjaga mereka dengan kebaikan Tuhan, dan mereka pun akan selalu merasa terberkati di tengah-tengah masa tua mereka. Tuhan terus perlengkapkan mereka dengan sukacita, keluarga yang merawat mereka, siapapun yang merawat mereka, Tuhan juga ikut serta di dalam kegiatan tersebut, apapun yang mereka lakukan, dan Tuhan akan terus menambahkan berkat Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang mungkin pada saat ini masih mengalami pergumulan dan pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Jerih payah mereka Tuhan akan lihat, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ya Tuhan, berkati setiap apapun yang menjadi kerinduan jemaat Shalom Denpasar Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang akan direncanakan ke depannya. Tuhan melihatnya itu dengan baik, dengan seksama. Karena kami yakin percaya bahwa ketika kami menyerahkan dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yakin percaya bahwa Tuhan akan ikut campur di dalam itu dan menyelesaikannya pada masa Tuhan.
Ya Tuhan, bagi jemaat ataupun orang-orang yang juga mengikuti ibadah daring di channel ini, Tuhan memberkati mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, tilik mereka satu persatu. Tuhan, kiranya terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya sebelum kami mengatakannya dan mengutarakannya kepada Tuhan, Tuhan terlebih tahu apa yang sedang kami gumuli, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.